jangan udah jadi korban tambah jadi korban lagi kan gitu. Nah maka dari itu kita menutupi udah terlanjur sakit, makanya kita obatin dengan itu aja, nikahin aja gitu maksudnya. Jadi dari pihak Ya keluarga Allah, setuju. enggak maksudnya gini loh, diobati dengan sakit, tapi ini kan yang melakukan itu si pelakunya Pak. Iya. Bapak nyerahin korbannya ke pelaku. Iya. Enggak Ya, Kak, daripada- ini daripada- enggak Kak, jadi gini. Iya, jadi kita kedatangan dari keluarganya Cici, ada kakaknya dan juga ada dari ayahnya ya. Kandungnya Cici. Ayah kandungnya Cici. Sebelumnya kita udah komunikasi terkait kedatangan dari keluarganya Cici ke kita gitu yayasannya untuk menengoki Cici kayak gitu. Ya benar loh Ci. Iya, ini kita jelasin aja ya Bu. Sebelumnya kita udah bantu Cici masuk kita rawat di rumah sakit ya. Di rumah sakit, mendapatkan perawatan di rumah sakit. Terus juga sebelumnya Cici kan sempat kita kasih tahu kalau ada kram perut ya. Ada kram perut dan lain-lain. Itu juga kita bawakan ke rumah sakit semuanya. Dari penjagaan juga itu dari kita gitu, itu full 24 jam, bener Ci? 24 jam gitu sama kita, kita bantu. Terus juga di yayasan kita sebelumnya Cici tidur di sini kan Ci? Sebelum tidur di sini Bu, di studio karena memang di sana penuh ya. Terus kita di sini, terus akhirnya Cici kita pindahkan cuma sehari doang ya Ci ya. 2 hari besoknya kita pindahin ke yayasan gitu bersama yang lain gitu ya. Agar apa sebenarnya, karena biar mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain gitu kan, ada ngaji gitu kan, terus bantu-bantu untuk menyiapkan makanan gitu dan lain-lain gitu. Jadi ada kegiatan, ada aktivitas dan kebetulan di sini juga kan kalau di studio jarang ada yang menjaga juga. Maksudnya staff-staff yang lain kan sering keluar gitu ya. Kalau di yayasan tuh terpantau. Kalau di yayasan kan alhamdulillah ada yang standby ya. Karena tuh kita juga walaupun di sini kan full CCTV, ada CCTV di yayasan juga ada CCTV luar dalam, jadi kelihatan. Nah kenapa akhirnya dipindahkan ke yayasan itu karena di sini ngeliat mau keluar terus, jadi kitanya was-was. Kita terakhir juga kita pengen mau kemana Ci, mau pergi kemana Ci, gitu terus. Sampai akhirnya kita di yayasan pun kayak gitu ya. Iya, tapi di yayasan kita bebaskan kan untuk Cici kayak seperti ayunan ke depan gitu ya kan, ke area depan lebih safety. Pertama kan Bu, kita kan dititipin banyak orang ya. Terus kalau misalkan kabur itu adalah hal yang sulit lagi tuh. Karena itu gimana pun bakal jadi tanggung jawab dari yayasan juga gitu. Jadi ya semuanya kegiatan terpantau, termasuk dengan gerak-geriknya semua pasien terpantau. Itu terakhir kali juga Cici ngaji sempat di luar, sempat saya tanya kenapa Ci ngaji di luar, mau ngapain, karena Bu kita udah banyak kejadian kalau kayak gitu kabur gitu. Tapi alhamdulillah nggak sampai jauh, kita sempat selalu kita tangkap selalu kita ambil lagi gitu, karena nggak jauh-jauh kaburnya gitu. Nah itu sering kita tanya kenapa Ci di luar, ya nyari angin gitu. Oh nyari angin gitu. Terus itu Pak siang tuh, taunya sorenya udah sore. Gimana tuh Mbak Viko? Udah ada CCTV-nya juga tuh ya? Iya, ada rekaman di kita. CCTV. Dia Keluar juga itu. Keluar dia nyari-nyari orang. Dia nyari orang, manggil orang ke sekitar situ. Kebetulan di situ depannya kita kan gudang kleo ya, gudang air ya. Jadi banyak lalu lalang orang. Banyak karyawan situ. Yang kita sayangkan itu kenapa si Ci bisa berani untuk minta tolong ke orang lain, sedangkan ke kita, ke staf yayasan tidak ada mau minta tolong ataupun bicara, bilangnya dengan alasan canggung dan tidak enak. Padahal kalau Cicinya bicara, kita nggak mungkin melarang.
Kan kalau kita maksudnya kalau Cicinya nggak bicara ke kita mana tahu isi hati Cici maunya seperti apa, mau ngubungin keluarga juga kan nggak mungkin. Aku juga kan kebetulan nggak selalu di yayasan Kak ya, kebetulan aku selalu bantu keluar juga, jadi aku kadang memang tidak 24 jam di yayasan kalau memang harus keluar ya Kak ya. Nah yang saya sayangkan kemarin posisinya setelah ditegur oleh Kak Uti, kenapa di luar ngaji tiba-tiba sore kita dapat laporan dan lihat CCTV Cici berani lancang minta tolong ke orang lain, minjem handphone segala. Iya nggak apa-apa. Cuma ini kita ngasih tahu situasinya, takutnya ada salah paham atau mungkin dari Cicinya bilang kita gimana. Karena yang kita jaga itu banyak Bu. Jadi bukan berarti kita nggak bolehin Cici kemana-mana, enggak, karena kita menjaga amanat dari keluarga juga untuk dititipin ke kami. Jadi ya berarti kalau sudah dititipkan ke kami kan harus mengikuti aturan yang ada di yayasan gitu kan. Itulah makanya kita klarifikasi dulu ya. Kita ngasih tahu dulu nih perkembangannya Cici seperti apa sampai akhir-akhir ini yang seperti itu adanya gitu. Sama satu lagi Bu, saya sempat tanya tuh waktu itu ya, ada nggak ya Cici informasiin ke keluarga selain cowoknya yang itu gitu. Itu kan selain saya sempat tanya tuh cowok yang kan saya sempat tanya kan, ada nggak dari keluarga dikasih tahu sama Cici selain cowok yang Cici pernah cerita nggak? Tapi jawabannya kan tidak ada Mbak, cuman itu aja. Gitu. Nggak ada. Nah, karena sempat Cici itu sempat bicara ke saya. Posisinya sore ya Ci ya itu ya. Yang cerita ke mama, Cici ini udah kenalan sama yang siap nerima. Oh iya itu ya. Itu ada. Ada itu. Sebelum kesini tuh udah cerita. Oke. Iya. Itu yang kita mau tanyakan karena Cici sempat bilang pengen pulang dan Cici pengen bisa nikah, maksudnya kan sama laki-laki itu yang bisa menerima gitu ya kayak. Iya itu mah itu ada cerita itu sebelum kesini aja udah cerita itu kan. Iya. Cuman kan kita pengen kita juga tanya lebih dalam kan ke Cici, kenal di mana, udah ketemu apa belum, kenapa Cici bisa seyakin itu dia bisa menerima Cici dengan kondisi yang sekarang gitu. Tapi kan ternyata jawaban Cici yang kita bikin bingung, kenapa harus dari sosial media lagi sih gitu kenalnya gitu. Karena kita itu sosial media itu sama. Iya, dari sosial media juga sama kan. Takutnya kan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kita juga konfirmasi keluarga karena ditakutkan mungkin karena si Cici dengan keadaan kayak gini mungkin dia bisa halusinasi atau depresi, jadi bisa ngarang cerita. Makanya kita nanya ke keluarga kayak gitu. Benar atau tidaknya terkait hal tersebut. Itu betul kalau udah cerita, tapi memang kita keluarga juga belum tahu orangnya, belum tahu juga sama aja. Hanya sekedar itu dari cuma cerita Cici aja gitu. Jadi memang belum tahu ya. Ya belum ketemu, belum tahu gitu. Agak ngeri ya Ci. Sebenarnya ya Ci kan orang asing ya. Iya, kemarin Mbak Rofika juga udah sempet cerita sedikit ke Cici kan. Yang dikhawatirkan itu yang jeleknya kita itu ya, bukan memikirkan manisnya dulu gitu. Ya pengennya kalau ada yang kenal teh langsung ketemu ke rumah gitu ya kayak. Kalau ini kan dia di lebih media baik sosial lagi, gitu. Emang agak sedikit disayangkan kemarin juga gitu. Tapi kemarin maaf ya Kak sebelumnya. Kemarin sempet gini loh Kak Uti. Bude, tapi emang tidak sampai ke record, tapi mungkin ke record di CCTV. Cici sempat cerita bahwa kenal sama laki-laki yang sampai ternyata bukan dari FB. Oh, dari mana? Dari akun, dari Omi. Dari Om. Iya, itu mah cerita kalau dari Om ya. Dari Om. Itu dari apa? Dari Kencan. akun Jadi kayak aplikasi jadi Iya. match terus bisa ngobrol kayak gitu. Ya kan Ci, bener. Ya, jadi dia match dulu tuh. Iya, Match
yang kayak swipe gitu ya. Ada Kayak gitu, lokasinya. kayak ada iyalah pokoknya jadi sesuai dengan domisili gitu Iya. Mbak. Sesuai Yang dengan titik terdekat. lokasi. Jadi dia chat di situ terus ketemu apa namanya kayak gitu. Cici juga sempat cerita juga gitu. Jadi dari aplikasi dating lah bahasanya. Iya. Aplikasi dating kayak gitu. Itu juga sempat cerita tuh, terinspirasinya dari siapa tuh Ci waktu itu? Dari teman. Dari teman sama dari Amat. Dia bilang dari TikTok katanya, siapa tuh? Dari TikTok apa dari temen? Enggak, dari teman, cuma teman Cici yang nyuruh Cici buat download aplikasi itu tuh cowok. Jadi ya kalau ke Cici kan kena jadi gini. Ya kalau teman Cici mah cowok jadi enggak Tapi teman Cici juga pakai. Enggak, dia bilang katanya terinspirasi juga dari yang apa artis TikTok itu yang katanya kamu Oh bilang. iya, yang Siapa TikTokers tuh? yang apa sama Nah iya terinspirasi dari sana. Tuh Jadi kan, gitu. itu kan awalnya disuruh sama teman, terus buka TikTok, oh iya Nggak sengaja ada FYP. FYP-nya yang kayak baik, gitu. terus dilihat terus PT-PT-nya ternyata PT-PT iya ini. benar mereka awal ketemu dari sana dan sampai sekarang bisa langgeng bisa nyampe ke titik ini tuh dari sana. Cici juga terinspirasi tuh iya pengennya kayak Jadi gitu, berharapnya malah jadi gitu. kejadian. Iya, jadi berharapnya Iya tuh dia berharapnya bagus seperti itu bagus. rezekinya, cuman kan kita nggak ada yang Kita tahu nggak ya. tahu. Kalau gitu kan luas ya Ci, maksudnya kalau udah sosial media itu tuh luas, kita nggak bisa tahu yang baik yang mana itu tuh nggak tahu, nggak bisa filter sama kita. Jangankan kasarnya sosial media, orang yang kita langsung kenal pribadi pun ada, kita Nggak tahu ya. nggak tahu orangnya seperti Orangnya apa. seperti apa. Seperti apa? Iya. Aku sih ada mau nanya juga nih Kak, maaf kemarin kan sempet ada salah satu keluarga Cici, entah itu kakak atau siapa yang sempet chat aku katanya malam-malam kan minta Sherlock pertama, kedua apa sih menginfokan bahwa ada titik terang dari laki-laki yang katanya Oh, itu kakaknya ini kan. oh kakak, oke. Itu gimana terkait titik terangnya Kak? Sebelumnya terima Kalau kasih udah merawat Cici ya. iya Iya. sama-sama. Jadi untuk masalah cowoknya udah ada titik terang dari pihak pemerintahan. Dari pemerintah desa. Oh, dibantu. Dibantu oleh terkait. Alhamdulillah sekarang ini kesini juga sama dari desa. Alhamdulillah. Jadi makanya kesini itu mau minta izin untuk dibawa pulang dulu supaya mau Ketemuin. ditemuin dulu. Jadi kalau kita kan lewat foto Takutnya salah orang. Iya, Betul. Cuman kuncinya kan ada di Cici. Iya, ada Jadi Cici yang belum tahu. mengenal. Iya, jadi Kalau disimpan dulu. kalau menurut info dari fotonya itu udah pasti itu. Udah ada. Cuman kan kita kalau misalkan salah orang ambil langsung dibawa kan nantinya ribet lagi kalau salah orang misalnya. Makanya salah kuncinya tangkap ada di Cici gitu. Berarti Ini udah berurusan dengan polisi atau bagaimana? Belum. Sama pemerintah desa. Pemerintah aja yang Sama yang kepala membantu desa, gitu. kepala Yang desa membantu. sama. Tapi ini kan Cici masih di bawah umur ya? iya. 19 tahun ya Pak. Berapa? 19. Oh, 19. Oh, Saya udah- sama udah- masih di bawah umur. Enggak, udah di atas. Udah. 18 tuh udah. Udah punya Udah, KTP ya? Maka dari itu kami juga dari pihak itu RW udah ya ngobrol. Jadi begitu. Jadi intinya mau langsung di itu aja diketemuin. Langsung Iya. Diketemuin dulu. Oh, jadi Biar nggak salah sasaran. iya paham. Makanya Jadi kalau misalkan kita dari orang pihak kan, iya. maksudnya dari pihak yang membantu sudah memastikan itu Iya, orangnya. iya, itu, betul. tapi Cuma belum ketemu sama belum ketemu cicinya. secara langsung Iya. dengan keluarga ataupun Cici. Iya. Tapi gimana mentalnya Cici? Ya, Kita makanya, mikirnya itu sih Pak. Iya. maaf sebelumnya makanya dari tadi kan saya ngomong minta izin dulu untuk bawa pulang. Nanti kalau misalkan urusannya udah beres sama itu, kalau Kesini. bisa saya anterin lagi ke sini, maksudnya gimana Oh, gitu. sia-sia dong kita kemarin ini si Cici kita rawat Pak. Iya. Maksudnya saya gini, kalau misalkan nanti Cici ketemu lagi sama orang ini, Iya. terus tiba-tiba Cici drop lagi. Mm. Sia-sia dong kita kemarin udah ngerawat nih.
sudah sedemikian rupa Cici sekarang gitu, maksudnya mungkin udah lebih baik ataupun sama aja ataupun nggak terlalu signifikan gitu ya Teh. Tapi kan udah kita bantu rawat dan lain, mungkin mentalnya sudah lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus tiba-tiba ketemu lagi, Cicinya maunya pulang, tahu-tahu dibawa ke sini lagi, kita rawatnya ulangnya dari awal loh Pak. Dari itu mentalnya dong Pak. Kalau misalkan diizinin ya, kan, oh iya katakanlah, oke, kalau misalkan sih boleh kesini lagi saya antarin. Kalau misalkan nggak bisa gitu ya udah, terima kasih. Tujuannya dulu sih Pak, maksudnya sebenarnya tujuannya itu apa dulu? Cici diketemukan sama maksudnya untuk memastikan orangnya. Satu, untuk memastikan orangnya. Kedua, langsung mau diberesin dulu masalahnya untuk dikawinin. Seandainya nggak mau, cowoknya juga pertanggungjawabannya udah ketemu mah ya biar enak, gitu enak. Misalkan mungkin kalau mau dinikahin, oke kita nikahin, tapi kalau misalkan cowoknya tidak mau, kita lewat jalur hukum itu. Kalau saya ya Pak melihat itu kan jatuhnya kekerasan. Iya. Korban ini aja udah jadi korban, terus dipaksa untuk menikah. Coba, ini saya maksudnya dibukakan pemikirannya ya Pak. Mohon maaf kalau misalnya saya salah kata. Cici ini udah jadi korban. Contoh korban seperti ini. Terus harus dikaitkan dengan orang yang melakukan itu. Menurut Ibu sama Bapak gimana mentalnya? Ya itu tambah ngedrop. Cuman sekarang itu masalahnya Bu, supaya kedepannya kan tidak muncul lagi masalah gitu. Gitu. Jadi dalam arti tidak muncul masalah dalam arti itu jadi jadi obrolan jadi gitu, jadi gunjingan. Jadi pengen selesai itu pengen dipastiin ini cowoknya kalau mau nikahin, kalau nggak mau diminta pertanggungjawaban jalur hukum. Ya berarti ujungnya adalah menikah gitu kan. Nah, saya tanya, kalau ini kan korban, dinikahkan oleh pelaku. Kalau Cicinya gimana? Justru itu. Nah, gimana tuh? Kita kan balik lagi ke sini, kita ke sini atau gimana? Enggak, maksudnya jangan udah jadi korban tambah jadi korban lagi kan gitu. Nah, maka dari itu kita menutupi, udah terlanjur sakit, makanya kita obatin dengan itu aja, nikahin aja gitu maksudnya. Jadi dari pihak keluarga enggak, maksudnya gini loh, diobati dengan sakit, tapi ini kan yang melakukan itu si pelakunya Pak. Bapak nyerahin korbannya ke pelaku. Enggak Kak, jadi gini. Jadi sekarang ini cuman mau mastiin ini teh cowoknya betul apa enggak. Ini mau ditanya si cowoknya kalau udah ketemu sama Cici, oh iya ini betul. Mau ditanya sama pemerintah desa itu, mau ditanya mau gimana ini, mau seperti apa, mau nikahin Cici apa enggak. Kalau mau nikahin Cici ya, kalau Cicinya mau nikah, kalau nggak mau cuman mau minta pertanggungjawabannya itu aja, biar selesai di kampung, biar selesai gitu kan. Jadi masalahnya biar stop udah gitu. Biar stop gitu. Jadi tidak bahan gunjingan tetangga gitu. Ini kan bukan bahan gunjingan sebenarnya. Pertama Bu, ini bukan aib. Bukan, tapi kalau paham. Sebentar, ini saya jelaskan dulu. Ini bukan aib Bu. Korban. Keluar daerah yang lain bukan berarti harus menggunjing Cici, karena apa? Cici ini korban. Bagaimanapun ya Bu ya, Cici ini korban. Itu yang harus ditanamkan dalam keluarga dulu. Jangan kata orang Bu, jangan kata orang. Nanti gini, jangan. Pertama mental Cici dulu. Ya. Coba bagaimana Ibu seorang korban dihadapkan dengan pelaku dan seumur hidupnya.